periode dini, periode awal. Wa kana awwalu man i'tamadahu huwa Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali menggunakan metode ini adalah Kanjeng Nabi. Yaitu di dalam ayat yang sudah sangat sering kita ketahui, yaitu alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kedzaliman, merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lalu Nabi mengatakan dzulmun ini adalah syirik. Kedzaliman di dalam ayat ini maknanya adalah syirik, dengan dalil Nabi membacakan ayat lain dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun alim. Berarti Nabi mengkaitkan ayat di surat Al-An'am dengan ayat di surat Luqman. Ini model penafsiran Al-Quran yang dikenalkan oleh Rasulullah. Jadi metode seperti ini itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Ketika dulmin itu apa ya? Oh, nang kono ono keterangan dulmun adalah syirik. Inna syirka la dulmun adzim. Ya, terus kita harus tahu bahwa di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang saling menjelaskan. Ayat yang mujmal, yang global dijelaskan dalam ayat yang lain, atau ayat yang umum dijelaskan dengan ayat yang khusus, kayak di Mawaridul Bayan ada contohnya. Umum lalu dikhususkan. Ada yang mutlak dibatasi. Dalam ayat yang sama dibatasinya. Dalam ayat yang lain maksud saya. Di ayat tapi sama-sama ayatnya. Dan inilah yang dikenal dengan nama tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya, wa qad dzakara ulama amsilatan likulli dzarbin minad dzurubis sabiqati. Ini satu, bastul mujaz, menjelaskan yang ringkas. Contohnya, dalam cerita-cerita Al-Quran, maja'a fi qasasil Quran, taridul qissatul wahidah minha fi aktsara min maudiin. Ada satu kisah yang dijelaskan di berbagai ayat, di berbagai surat. Fataridu fi maudiin mujazatan wa tamurru ala rusul ahdas mururon. Autubrizu janiban min jawanibiha bima yaqtadihi siyaq. Ada yang kisah itu dijelaskan dalam sebuah ayat hanya sekedarnya saja, atau hanya menampilkan sisi penting saja dari beberapa sisi yang dikehendaki oleh teksnya. Di tempat yang lain cerita itu dipanjang lebarkan. Misalkan kisah Nabi Adam, kan di berbagai tempat ada. Di surat Al-Baqarah ada, surat Ali Imran ada sedikit. Inna masalah Isa indallahi kamatsali Adam. Terus surat Al-A'raf juga ada yang cerita Nabi Adam. Surat Al-Hijr juga ada. Surat Asy-Syu'ara, Syu'ara tidak ada itu syarat. Jadi ada yang jelas di surat tertentu, ada yang hanya sekedar saja di surat tertentu. Atau kisah Musa dan Fir'aun itu banyak sekali di mana-mana. Atau kisah Ibrahim dengan kaumnya. Ini contoh bahwa ada ayat-ayat yang hanya sekedar cerita, lalu di surat yang lain jelas detail. Ini namanya bastul mujaz, mengkait-kaitkan atau menjelaskan yang ringkas. Contohnya Nabi Ibrahim misalnya. Nabi Ibrahim itu kok bisa ditegur ya oleh Allah ketika mendoakan orang tuanya mendapatkan pengampunan.
Bagaimana sih kok bisa cerita begitu itu? Ada ayat wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adha iya. Ibrahim jaluk pengampunan untuk ayahnya itu hanya karena janji yang dia ucapkan kepada orang tuanya. Gimana rentetan ceritanya ini? Ya, ini dijelaskan dalam surat Maryam. Di surat Maryam Nabi Ibrahim ngomong, "Astaghfirulaka Rabbi." Saya akan mintakan ampun untukmu kepada Allah. Karena sudah terlanjur minta ampun, ya bagaimanapun Nabi pasti menunaikan janjinya. Maka dia doa di surat Asy-Syu'ara, "Waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin." Makanya disampaikanlah itu minta ampun untuk bapaknya itu karena sudah terlanjur janji. Lalu Rasulullah diberitahu semua amalan Nabi Ibrahim itu bagus, bisa dicontoh, kecuali ketika dia minta ampun untuk ayahnya. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Nah, itu ada dalam surat Al-Mumtahanah. Walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Ini contoh yang baik. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka. Kecuali ucapan itu jangan ditiru gitu. Jadi urutan ceritanya jelas dari berbagai ayat itu akhirnya nampak. Loh, kenapa nggak bisa ditiru itu? Bukankah itu juga bagus minta pengampunan? Lalu kenapa kok minta ampun? Kalau nggak boleh ditiru kok dibiarkan saja itu minta ampun? Ya, orang kan bisa bertanya begitu. Kalau emang nggak boleh ditiru perilaku Nabi Ibrahim yang minta ampun untuk bapaknya itu, lalu kenapa dia dibiarkan saja doa waghfir li abi itu? Dijelaskan lagi dalam surat At-Taubah. Oh, itu karena sudah janji, wis adung janji. Wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adaha iya. Itu karena sudah terlalu janji. Namanya Nabi gak mungkin mengingkari janji. Kalau mengingkari janji itu bukan Nabi karena khianat. Itu kadzib, bohong. Nabi gak mungkin bohong. Nabi itu pasti kan jujur, amanah, lalu tabligh dan fatonah, itu sifat wajibnya Nabi. Nah, seperti contoh seperti ini ya. Ini kan kisah-kisah yang dari sana menjelaskan yang ini, yang di situ menjelaskan yang ini, begitu. Itu berarti saling menafsirkan sesama Al-Qur'an. Kemudian bayanul mujmal, menjelaskan yang global. Contohnya ada kalimat wa idza busyira aduhum bima daraba lirrahmani masalan. Ketika mereka diberi kabar gembira dengan yang biasa mereka permisalkan untuk Tuhan, untuk Allah yang Maha Rahman, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya menjadi hitam, wa huwa kadhim, sambil menahan amarah dan kedongkolan. Apa sih masalah ini? Kan nggak jelas masalah, permisalan apa ini? Dijelaskan dalam surat yang lain, yaitu di surat An-Nahl. Wa idza busyira aduhum bil unsa. Jadi masalah itu adalah wanita. Ketika mereka punya anak wanita, mereka sedih, mereka menjadi dongkol. Nah, itu. Jadi menjelaskan kata masal dalam surat An-Nahl. Atau siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa sih? Apa sih dalane wong sing diberi nikmat? Kan banyak. Ini global, ini dijelaskan.
ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. An'amta alaihim ini adalah nabi, siddiq, syuhada dan solihin. Taqyidul mutlak, membatasi yang mutlak. Contohnya adalah fatayammamu so'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka usaplah wajahmu dan tanganmu. Di surat An-Nisa 43